Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh hidup di zaman di mana keadaan manusia telah rusak total akibat dosa. Di ayat 5-7 dan ayat 11-13 dikatakan bahwa Tuhan mengamati dan menyelidiki kondisi bumi ciptaannya. Allah melihat betapa luasnya dan dalamnya kerusakan bumi ini akibat dosa. Pertama, Tuhan melihat bahwa kehidupan manusia saat itu diwarnai dengan kejahatan, kekerasan, dan kerusakan yang diwujudkan dalam bentuk kebobrokan moral, tindakan kekerasan, ketidakadilan, penindasan, dan eksploitasi. Kedua, Tuhan melihat betapa luasnya pengaruh keberdosaan itu. Kata segala kecenderungan di hatinya di ayat ke-5 dan menjalankan hidup di ayat ke-12 mengindikasikan bahwa setiap pikiran, perasaan, kehendak, tindakan, cara, dan gaya hidup manusia telah rusak. Dosa telah merusak totalitas diri manusia. Ketiga, Tuhan melihat betapa dalamnya kualitas dan intensitas keberdosaan itu. Perhatikan kata besar, selalu, dan semata-mata di ayat ke-5. Manusia saat itu berbuat dosa tidak hanya sesekali saja, tetapi sepanjang hidupnya dengan intensitas yang sangat besar. Jadi dapat dikatakan bahwa Nuh hidup di tengah zaman di mana tingkat keberdosaan telah mencapai puncaknya dan telah merembes ke setiap aspek peradaban manusia di muka bumi ini. Ketika Tuhan melihat betapa besarnya keberdosaan manusia, Ia amat berduka. Kata menyesal dan memilukan hati mengekspresikan bentuk emosi yang sangat dalam dan kuat. Tuhan merasakan sakit hati akibat kesedihan yang amat mendalam, bercampur dengan kemarahan. Sebab itu Tuhan memutuskan untuk menghapus dan memusnahkan semua makhluk hidup dari muka bumi. Di antara semua manusia bobrok, hanya satu orang yang membuat Tuhan senang dan berkenan menyatakan kasih karunia-Nya. Dia adalah Nuh. Nuh hidup berbeda 180 derajat dari kehidupan manusia umumnya saat itu. Dia hidup benar dan tidak bercela. Dia jujur, tulus, berintegritas, berlaku benar, dan hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Hal ini tidak berarti bahwa Nuh tidak berdosa sama sekali, melainkan ia tidak bercela dibandingkan dengan manusia yang hidup pada zaman itu. Nuh hidup bergaul dengan Allah, dia berjalan bersama dengan Allah. Bagaimana Nuh bisa hidup menyenangkan hati Tuhan? Kuncinya terdapat di ayat ke-8. Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Sebagai manusia berdosa yang hidup di tengah-tengah kondisi lingkungan yang penuh dengan dosa, tidak mungkin bagi Nuh untuk menjadi orang benar dengan usahanya sendiri untuk berbuat baik. Tuhanlah yang telah memilih Nuh berdasarkan kasih karunia dan rencana keselamatannya untuk menjadikan Nuh sebagai wakil dari suatu umat yang benar yang kelak akan dibentuk oleh Tuhan. Tuhanlah yang secara aktif menjalankan rencana keselamatannya. Sedangkan Nuh hanyalah seorang manusia berdosa yang menerima kasih karunia Tuhan. Nuh bukanlah orang yang tidak tahu diri. Setelah menerima anugerah Tuhan, Nuh meresponi anugerah itu dengan konsisten hidup bergaul dengan Tuhan. Karena Nuh kenal akrab dengan Tuhan, maka ia dapat mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Ia beriman kepada Tuhan. Iman Nuh yang teguh kepada Tuhan mendorongnya untuk tidak ragu-ragu untuk taat menjalankan kehendak Tuhan. Nuh bukan hanya sekedar beriman di mulut atau di hati saja. Ia mewujudkan imannya dengan nyata lewat tindakannya taat melakukan kehendak Tuhan. Nuh melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan dengan tepat. Saudara, senada dengan Nuh, bukankah kita juga orang-orang yang telah dipilih berdasarkan kasih karunia? Dan Allah juga bersedia melibatkan kita dalam rencana keselamatannya dengan menjadikan kita sebagai pengabar-pengabar Injil yang membawa terang bagi dunia yang semakin bobrok ini. Lalu bagaimanakah respon kita saat ini? Apakah kita yang sudah menerima anugerah itu memilih hidup bergaul, mempercayakan hidup sepenuhnya dan taat pada kehendak dan panggilan Tuhan? Atau sebaliknya, kita mengunci mulut kita dan tidak melakukan apapun?
Mari kita mohon pada Tuhan yang Maha Pemurah itu untuk menolong kita hidup bergaul, percaya, taat pada kehendak dan panggilannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Engkau berikan. Tolong kami untuk konsisten hidup bergaul denganmu. Mampukan kami terus percaya dan taat pada kehendak-Mu. Amin.